Sebelum mulai videonya, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat bagian yang pertama. Setelah melihat tayangan video ini, diharapkan kita dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep bilangan berpangkat. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Perhatikan penjelasannya. Misalkan saya punya bilangan berpangkat 2 pangkat 5. Artinya, perkalian bilangan 2 yang berulang sebanyak 5 kali. Dengan demikian, apabila ada bilangan berpangkat A pangkat N, maka itu sama saja dengan perkalian bilangan A yang berulang sebanyak N kali. Kemudian, ada unsur di dalam bilangan berpangkat. Kita tahu ada bilangan pangkat yang terdiri dari 2. Satu ada bilangan A, kalau contoh seperti ini. Yang kedua adalah N. Nah, A itu apa? A adalah bilangan pokok atau yang bisa juga disebut dengan basis. Sementara N disebut pangkat atau yang bisa juga disebut sebagai eksponen. Sehingga apabila saya punya bilangan berpangkat 2 pangkat 5, maka bilangan pokoknya adalah, pasti kalian sudah tahu, ya, jawabannya adalah 2. Dan pangkatnya adalah 5. Berikutnya, kita akan membahas tentang perkalian pada perpangkatan. Saya ilustrasikan dalam bentuk contoh. Misalkan ada perkalian bilangan berpangkat 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Dan 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Nah, apabila kita perhatikan, ini ada perkalian bilangan 3 yang berulang sebanyak 5 kali. Maka kita bisa menuliskan 3 pangkat 5. Contoh berikutnya, ada bilangan berpangkat misalkan Y. Di sini Y itu adalah Y pangkat 1. Tapi tidak tertulis karena pangkat 1. Kemudian dikalikan dengan Y pangkat 2. Itu artinya Y dikalikan Y pangkat 2 menjadi Y kali Y. Di sini kita perhatikan ada perkalian bilangan Y sebanyak 3 kali. Maka kita tuliskan Y pangkat 3. Dari contoh di atas, kita bisa simpulkan bahwa apabila ada bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Dengan catatan, aturan ini berlaku bila bilangan pokoknya sama. Yaitu di sini dalam hal ini adalah bilangan pokoknya adalah A. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sederhanakanlah operasi perkalian pada perpangkatan berikut. Nah, misalkan ada perkalian bilangan berpangkat antara 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3.
Dengan aturan yang tadi, maka bisa kita tuliskan hasilnya adalah pangkatnya menjadi tambah, yaitu 5 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya menjadi 5 pangkat 5. Kemudian, contoh berikutnya, ada negatif 2, di sini pangkat 1, dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3. Maka hasilnya nanti pangkat 1 ditambah 3. Berarti menjadi negatif 2 pangkat 4. Mungkin sampai sini sedikit ada pemahaman tambahan kalian mengenai perkalian pada perpangkatan. Berikutnya, kita akan membahas tentang pemangkatan suatu perpangkatan. Nah, saya ilustrasikan dalam sebuah contoh, misalkan 4 pangkat 2 di sini, dipangkatkan lagi 3. Jadi ada pangkat, dipangkatkan lagi. Nah, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu mempunyai arti ada perkalian bilangan 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali, sehingga dituliskan seperti ini. Kemudian, kita tahu bahwa 4 pangkat 2 itu sendiri itu merupakan perkalian bilangan 4 yang berulang sebanyak 2 kali. Sehingga apabila ditulis jadinya seperti ini. Kalau dari tulisan ini, maka bisa kita perhatikan ada perkalian 4 sebanyak 6 kali. Sehingga kita bisa menuliskan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama saja dengan hasilnya 4 pangkat 6. Kemudian contoh berikutnya. Ada 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Seperti di atas, bahwa 5 pangkat 4 itu kalau dipangkatkan 2 menjadi 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Sementara kita tahu 5 pangkat 4 itu adalah perkalian bilangan 5 yang berulang sebanyak 4 kali. Nah, apabila dituliskan, maka ada perkalian 5 yang berulang sebanyak 8 kali. Dengan demikian, 5 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu sama saja dengan 5 pangkat 8. Kalau kita simpulkan dari contoh tadi, maka kita bisa memperhatikan seperti ini. Perhatikan bilangan pangkatnya, 4 pangkat 6, 5 pangkat 8. 6 itu diperoleh dari 2 kali 3. Seperti ini. Kemudian 8 diperoleh dari 4 kali 2. Seperti ini. Jadi, pangkat ini diperoleh dari perkalian pangkatnya. Dengan demikian, dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila ada suatu bilangan pangkat, misalkan A pangkat M, seperti ini, kemudian dipangkatkan N, maka akan sama hasilnya dengan A dipangkatkan M dikali N. Pangkat yang ini menjadi kali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemangkatan suatu perkalian. Saya jelaskan melalui ilustrasi contoh berikut. Ada perkalian bilangan 2 kali 3 yang dipangkatkan 3. Artinya, perkalian 2 kali 3 itu dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Apabila penulisan 2-nya saya simpan di depan, maka tulisannya menjadi perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali dan perkalian bilangan 3 sebanyak 3 kali. Seperti kita ketahui, tulisan ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Contoh berikutnya adalah
perkalian 3 kali 5 dipangkatkan 4. Artinya 3 kali 5 itu dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Seperti halnya pada contoh sebelumnya, maka tulisannya akan menjadi seperti ini. 3 dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali, dan 5 juga dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali. Sehingga tulisannya bisa menjadi 3 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4. Dari ilustrasi dua contoh tadi, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Apabila ada suatu bilangan yang dikalikan, kemudian dipangkatkan seperti A kali B, kemudian dipangkatkan M, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Demikian pembahasan tentang pemangkatan suatu perkalian. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang bilangan berpangkat yang sudah tadi kita bahas, kita akan lanjutkan dengan sebuah contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil operasi bilangan dengan menggunakan aturan pada bilangan berpangkat. Yang pertama, ada perkalian 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Kalau kita perhatikan, ini bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan yang pertama, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Sehingga 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, hasilnya bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2. 2 pangkat 3 tambah 2 itu artinya 2 pangkat 5. Dan 2 pangkat 5 kalau kita hitung adalah 32. Soal berikutnya. Ada bilangan pangkat 3 pangkat 2 yang dipangkatkan 3. Kalau kita lihat berdasarkan aturan yang tadi sudah dibahas, ini seperti menggunakan aturan yang kedua, yaitu apabila suatu pangkat A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N. Dengan demikian, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu sama saja penulisannya dengan 3 pangkat 2 dikalikan 3. Dan hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kalau kita hitung, 3 pangkat 6 itu adalah 729. Kemudian contoh yang terakhir. Ada 3 kali 2 dipangkatkan 4. Ini seperti pembahasan yang terakhir, yang ketiga tadi. Apabila ada A dikali B dipangkatkan M, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Sehingga 3 kali 2 dipangkatkan 4, hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Kita tahu 3 kali 4, 3 pangkat 4 itu adalah 81, dan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi hasilnya 1296. Sebelum kita akhiri video pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, jika ada pangkat A pangkat N dikalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N, dengan catatan bilangan pokoknya sama. Yang kedua, apabila ada suatu pangkat A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Kemudian yang ketiga,
Apabila ada suatu perkalian A kali B yang dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, ketiga aturan ini biasa disebut dengan sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya, yaitu bilangan pangkat bagian yang kedua.